Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat akuntansi, salam berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Priharjanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan persamaan dasar akuntansi dikonversi ke dalam jurnal atau konversi pencatatan persamaan dasar akuntansi ke dalam jurnal. Sahabat-sahabat akuntansi yang saya banggakan, kemarin atau di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait bagaimana cara mencatat transaksi akuntansi atau transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pencatatan berikutnya, yaitu bagaimana seandainya pencatatan transaksi itu tidak dilakukan di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti sudah kita ketahui bersama ya, apabila kita mencatat transaksi di dalam persamaan dasar akuntansi seperti yang terlihat di dalam layar ini, maka kita membutuhkan tabel-tabel ya, tabel-tabel yang cukup panjang. Nah, di dalam contoh yang ada di sini, kita melihat bahwa aset yang dimiliki oleh entitas ini, yaitu Net Solution ini adalah baru kas, sublease, and land. Sementara liabilities ada accounts payable, dan di sisi owner's equity ada credit capital, credit drawing, fees earned, wages expense, rent expense, sublease, utilities expense, dan miscellaneous expense. Nah, coba kita bayangkan, seandainya jumlah asetnya lebih banyak dan juga expense-nya lebih banyak, maka tabel ini akan menjadi sangat-sangat panjang, gitu ya. Panjangnya mungkin tidak terhingga lah gitu ya. Semakin banyak asetnya maka otomatis semakin panjang dan semakin panjang. Bisa dibayangkan kalau kita mencatat transaksi akuntansi perusahaan besar gitu dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi atau tabel ini, maka sangat tidak efisien gitu ya. Untuk itu maka dunia akuntansi atau orang akuntansi mengembangkan sebuah pencatatan yang mengkonversi dari persamaan dasar akuntansi menjadi catatan yang lebih simpel, yang lebih sederhana, yang dibuat tidak dalam bentuk tabelaris, tetapi dia akan berurut ke bawah, gitu ya, akan berurut ke bawah. Nah, catatan itu adalah seringkali disebut dengan jurnal, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di persamaan dasar akuntansi, ini ada transaksi-transaksi di sini, kemudian dicatat di sebelah kanannya, misalnya katakanlah bahwa Chris Clark menyetor uang tunai ke Net Solution sebesar 25.000, maka di sisi aset berupa kas bertambah 25.000 dan di modal Chris bertambah 25.000. Kemudian pada saat dibeli tanah sebesar 20.000 di sini, juga kas berkurang 20.000 dan tanah bertambah 20.000. Nah, model pencatatan ini kita akan coba konversi ke dalam jurnal. Nah, seperti apa sih bentuk jurnal gitu ya yang dikembangkan di akuntansi? Nah, ini bentuk jurnal yang dikembangkan di akuntansi, kita lihat ada di sisi sebelah kanan, yaitu di sini minimal ada tanggal, ada akun yang akan dipengaruhi, kemudian ada referensi, ada kolom kiri atau debit, dan kolom kanan itu kredit. Nah, oke teman-teman sekalian, untuk sementara saya meng-hide transaksi yang terjadi karena biar bisa terlihat di dalam layar secara penuh gitu ya. Nah, transaksi yang A kalau Anda lihat bahwa di sini adalah tadi Chris atau si Chris ini menyetorkan uangnya untuk Net Solution, maka dicatat di dalam persamaan dasar akuntansi adalah kas bertambah dan Chris Capital bertambah. Kalau kita lihat berarti kas bertambah di sebelah kiri dan Chris Capital bertambah di sebelah kanan, sehingga transaksi yang A ini akan dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi menjadi kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, cash dicatat cash di sini sebesar 25.000 di sisi kiri atau sisi debit, dan Chris Capital bertambah 25.000 di sisi kanan. Oke, ini adalah cara pencatatan di dalam jurnal. Jadi pencatatan ini tetap mengacu kepada kaidah-kaidah yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Ya. Jadi
Modal itu akan bertambah di sisi sebelah kanan, maka kita akan tulis di sisi kredit, dan kas akan bertambah di sisi kiri, kita tulis sisi debit. Nah, untuk transaksi yang B, transaksi yang kedua, yaitu di mana perusahaan itu membeli tanah secara tunai, sehingga uang kasnya berkurang dan tanahnya bertambah. Maka otomatis di sini tanah bertambah di sebelah kiri dan uang kas berkurang di sebelah kiri. Karena berkurang di sebelah kiri, maka nanti kita akan pindahkan posisinya ke sebelah kanan menjadi plus. Sehingga untuk transaksi yang kedua ini kita catat yang sebelah kiri lebih dulu, yaitu tanah. Tanah akan ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah kas. Maka pencatatan untuk transaksi yang B kurang lebih akan seperti ini. Oke. Tanah di debit atau di kiri 20.000 dan kas di kanan sebesar 20.000. Oke, insya Allah ini tidak terlalu rumit ya. Yang penting bahwa kita harus mengikuti kaedah-kaedah yang ada di persamaan dasar akuntansi. Kemudian transaksi yang ketiga atau transaksi C, yaitu kalau kita lihat bahwa di sini ada pembelian sublease sebesar 1.350 secara kredit, sehingga memunculkan adanya accounts payable di sini ya. Nah, kalau begitu pencatatannya adalah sublease itu bertambah di sebelah kiri 1.350 dan accounts payable bertambah di sebelah kanan sebesar 1.350. Maka catatan yang kita buat atau jurnal yang kita buat untuk mencatat transaksi yang C ini adalah sublease dicatat di sebelah kiri atau di kolom kiri, kolom debit, dan accounts payable dicatat di kolom kanan atau kolom kredit. Oke, lanjut ke transaksi yang ke-7. Lanjut transaksi yang ke-D, transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat ini adalah kita memperoleh pendapatan berupa pendapatan jasa sebesar 7.500. Menerima uang tunai sebesar 7.500 berasal dari pendapatan jasa. Sehingga kita akan mencatat kas bertambah 7.500 dan pendapatan bertambah 7.500. Kas bertambah di sebelah kiri dan pendapatan bertambah di sebelah kanan. Maka jurnal yang kita buat adalah seperti ini. Oke. Kas pada Vision gitu ya. Nah, begitu juga untuk transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi yang E, di mana di sini kita membayar beberapa biaya atau beberapa beban, yaitu ada beban gaji, beban sewa, beban utilitas, dan beban lain-lain atau miscellaneous expense. Maka otomatis kita akan catat beban-beban ini posisinya di sebelah kanan tapi minus. Berarti kita akan pindahkan posisinya di sebelah kiri. Sementara kas posisi sebelah kiri minus, berarti kita akan taruh di posisi sebelah kanan. Sehingga jurnal yang kita buat pada transaksi ini adalah beban-beban ini akan muncul di sebelah kiri, yaitu ada beban sewa atau gaji, ada beban utilities dan beban miscellaneous gitu ya. Ini ada beban gaji, beban sewa, beban utilitas, dan miscellaneous. Nah, kemudian kasnya akan muncul di sebelah kanan. Karena kasnya minus, maka akan muncul di sebelah kanan. Nah, gini. Oke. Lanjut untuk transaksi berikutnya adalah transaksi F. Transaksi F ini kas berkurang 950 dan accounts payable berkurang 950. Berkurang berarti kas berpindah ke sisi kanan dan accounts payable juga berpindah ke sisi kiri. Maka untuk transaksi yang F kita akan catat dengan cara accounts payable di sisi kiri dan cash di sisi kanan. Oke. Begitu juga untuk transaksi yang G. Nah, transaksi yang G, sublease ini berkurang, berarti sublease akan di sisi kanan, sementara sublease expense akan muncul di sisi kiri. Maka untuk yang G, jurnalnya adalah seperti ini. Oke. Dan transaksi yang terakhir yaitu transaksi H, yaitu di mana kas berkurang sebesar 2.000 dan cris drawing berkurang sebesar 2.000. Maka
Kris drawing akan kita catat di sisi kiri dan kas kita akan catat di sisi kanan. Oke. Nah, itulah kira-kira pencatatan dengan jurnal atau konversi dari persamaan dasar akuntansi menjadi jurnal. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam mempelajari atau dalam belajar akuntansi bagaimana cara mengkonversi persamaan dasar akuntansi menjadi jurnal. Nah, untuk kedepannya bahwa pencatatan akuntansi tidak lagi menggunakan persamaan dasar, tetapi akan menggunakan jurnal sebagai catatan awalnya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup penjelasan saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.